akan datang, kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya. Oh oh ya, oh ya, oh ya. Ala konser. Mulane kita percaya corona niku ya anak. Maka kula pandang sedaya wedi nemen ora usah, nyepelekna juga nggak boleh. Jadi mangga pengajian hari ini nih pemuda geni Murub minta izin sama kecamatan, susahnya luar biasa. Sampai-sampai pemuda ini ngumpulin para donatur, para aunya ini begitu luar biasa demi pengajian hari ini. Maka boleh mengadakan pengajian asalkan manut karo pemuda generasi kita geni Murub, tapi pakai protokoler kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Tenang saja, nggak usah protes. Pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang saja, jangan usah khawatir. Hari ini kita nggak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Ya kan? Betul? Maka pakai masker udah, cuci tangan udah, tapi karena jaga jaraknya belum bisa, boleh nih ambil gambar, foto, video, silakan. Tapi untuk sementara jangan diupload terlebih dahulu. Nanti ibu boleh ambil gambar, foto, video, tapi untuk dokumentasi pribadi, jangan di-share terlebih dahulu. Boleh diupload, boleh di-share, tapi ngesuk tolong ibu pati dulu. Dan aman. Mulanya mangga untuk mengawali pengajian, mangga tambah semangat sholawat supaya corona dan minggat. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sarang-sarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fittil qulubi wa na'iha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya lihat geni Murub ini pemudanya jadi ingat pas dulu saya ngaji di Taiwan sebelum corona. Ada seorang TKI, maaf dia pakai tato, pakai tindik, dia tanya begini, anu mumpuni, saya mau tanya mumpuni, saya kan ini baru belajar ikut ngaji, tapi kalau pas sholawatan kadang masih joget begini. Itu gimana ya mumpuni? Ya saya bingung kan. Kalau langsung saya jawab, nggak boleh, nanti nggak mau ngaji dia. Akhirnya saya jawab begini, oh ya nggak apa-apa. Anu gede-gede wong joget, kalau gede wong tahlilan kan hampir mirip.
Akhirnya saya belajar juga Bu bagaimana saya ikut ngaji di masyarakat yang heterogen. Maka di sini alhamdulillah derek seneng, NU-nya kuatnya luar biasa. Bahkan di sini orang NU pun bisa merangkul semuanya. Silahkan ikut derek ngaji. Yang penting kita saling menghormati apa perbedaan apa. Bersatu dalam perbedaan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat generasi kita geni muruk luar biasa yang keprok dapat duit 17 juta. Amin. Mengangkat umroh, ziarah Mekah Madinah, keluarga ini mawadah warahmah wasakinah, nikah putri soleh solehah. Amin Allahumma. Amin. Bu, assalamualaikum. Kaca Quran ora gelem ngaji, ya Allah, cilaka mencit. Lagi geni muruk sing tatoan sing pada tindikan. Mulai tindikan karo pralon barangan. Kowe gelem ngaji kok. Wong Islam ora gelem ngaji, kudu wong kene, ono. Kemarin saya ngaji di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Ada 5 jamaah pengajian. Ini jamiah pengajian buta huruf hijaiyah, nggak bisa baca tulis Quran. Tapi bukan anak-anak muda, lansia. Sudah tahun mendur, kaki-kaki mini. Buta huruf hijaiyah, nggak bisa baca tulis Al-Quran dan ternyata mau ngaji. Dan 5 kelompok ini, 2 kelompok itu bernazar. Nek aku bisa nazar maca Quran bisa khotam ya Allah. Yang harap ngundang mumpuni. Temenan Bu, nazarnya ngundang mumpuni kalau bisa khotam Quran. Kenapa saya ngomong begitu? Mulanya aku bisa cerita. Bareng khotam Quran setiap habis ngasar sampai maghrib langsung dilanjut ngisa. Dan ternyata selalu ikut belajar baca Quran. Alhamdulillah khotam Quran KB, lancar maca Quran KB, mangkat nang pengajian nganggo klambi wisuda plus toga. Saking semangatnya, saya lihat aja sampai nelangsa. Ya lo udah sepuh-sepuh pada semangat ngaji. Lagi yang sepuh aja semangat ngaji, apalagi yang muda-muda. Nih geni muruk, kitabnya belajar Qurannya orang ketinggalan. Alhamdulillah. TPQ-nya juga ada nih. Betul TPQ-nya ada Bu. Anaknya udah pada suruh ngaji apa belum? Alhamdulillah. Ngaji nang kene Yayasan An-Nasir Bil Qalbi. Jenengan kan sami bayar napa mboten? Gratis. Astagfirullahaladzim. Dikirane kiai ini ora butuh mangan apa? Rukune ngaji anak telu. Sepisan santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wali santri kudu modal. Umpamane nih anak kita ngaji tenggene An-Nasir Bil Qalbi niki tenggene yayasan, panjenengan semua ternyata disuruh bayar sekitar sebulan 10.000 umpama. Murah apa murah? Murah. Enteng apa enteng? Enteng. Ih jelas enteng. Bapaknya rokok besok nanti rong bungkus. Kadang-kadang aneh wong tuane wali santri gue. Ternyata sebulan kon bayar 10.000 nunggake 6 bulan. Pantesan Ustadz Junaidi sarung siji-sijine sampai ngepir. Peri ya taruh. Melinting menteri-menteri kayak sok bakar motor. Nanti orang ada duit gue tuku sarung. Mulane wong tua kudu pengertian, monggo titipan tentang madrasah, titipan tentang TPQ. Putra putri nekon padang Ngaji. kurang kompak, kurang lanang urung pada melu. Senang pertengahan aja ketinggalan. Geni muruk sing semangat. Ya geni muruk tapi lambine ireng-ireng peteng ya. Ternyata sesuai dengan bajunya saya nih. Cie. Samaan. Pantesan hari ini mendung tapi nggak hujan. Mendung tanpa hutan, ketemulan kelangan.
kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan kowe maca Quran sarungan aku ngaji jilbaban. Syukur saiki wis kenyataan aku karo kowe wis nikahan. Kowe kiri aku kanan urip bebraya. Ini geni murup ada yang bujang. Makanya Allah sampai pancinya dibanting-banting. Saya udah 26 tahun Bu, alhamdulillah masih sendiri. Sikap. Mulai ini murup kena bunyayar disikat. Dini ya maaf kalau jenengan punya putra putri, punya tetangga ampe tua, ampe bujangnya lawas, perawannya lawas belum nikah ya maaf Bu, mungkin dia punya prinsip bukan syarat jodoh itu enggak. Dulu zaman ibu bapak masih kecil, umur 12 tahun, 15 tahun nikah kan wajar. Betul. Ini udah 2021 guys. Udah nggak ada bahasa perawan tua, hello. Justru yang masih sendiri manfaatkan nikmat dari Gusti Allah buat ngaji, golek ilmu, golek pengalaman seake-ake nyenengna awak, nyenengna wong tua. Setuju? Sepakat? Nggak usah khawatir, tetap ikhtiar cari jodoh. Mulane kula dereng kepingin, dereng bukan ora, dereng. Nek ora baturan normal dulu. Belum kepingin. Yang pertama saya baru lulus S1, lagi ngelanjutin mau S2, mohon barokah doanya di IAIN Purwokerto, UIN Saisu, dan alhamdulillah ini sudah mau masuk. Dan saya juga masih santri, 26 tahun tua kaplak begini. Saya masih santri di Pondok Pesantren Darussalam, Dukwalu Purwokerto. Kiai saya, Allah yarhamar mahfudlah, Romo Kiai Haril Sofa. Dan karena beliau sudah kapundut tanggal 12 September 2020 kemarin, akhirnya saya juga sekarang masih ngaji di Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran. Kiai saya Abah Ibnu Mukti dari Melangi, Yogyakarta. Karena musim PPKM nggak bisa ketemu ngaji tatap muka, jadi saya kemarin ngaji, saya putuskan bersama Kiai saya Kiai Haji Dailami di Rodotul Jannah dari Kalibeber Wonosobo. Udah tua begini saya masih santri. Makanya saya heran tuh sama ibu-ibu, kadang kalau bawa anaknya di pengajian ketemu Mumpuni, anaknya dipaksa salaman sama Mumpuni. Sampai dayor-dayor, salaman ke Mumpuni. Habis salaman tuh, ibu-ibu pada ngomong, ya Allah Mumpuni, tolong anaknya disembur. Dan ketularan kayak kowe. Mundak Jaya. Heran ya, yang ditularin apanya? Bunyai bukan, ustazah bukan, ningnya pondok juga bukan, ayu orang merongos ya. Yang ditularin apanya? Maaf, jangan ketipu bungkus. Saya pun lagi belajar supaya betul-betul bisa disebut wanita solehah mungguai Gusti Allah. Tapi kalau hanya sekedar buat niru-niru, maaf, anak itu masing-masing karakternya Bu. Yang terpenting kan didasari adab dari rumah, titipkan ke madrasah, disuruh ngaji di pesantren. Kan begitu Bu? Ya. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Lengah kalau banyu memang sifatnya sama-sama cair, tapi karakternya berbeda. Lengah karo banyu walaupun bisa kembul, tapi orang mungkin campur. Bisa kembul, tapi orang mungkin campur. Soalnya apa? Lengah karo banyu walaupun bagaimana caranya gak mungkin bisa campur. Anak begitu. Kalau dari rumah dasarnya adab yang tinggi dan dititipkan di madrasah, ketika besok
disangkan paran dia cari ilmu, cari kerja, cari pengalaman. Maaf nih, bok paribasane kembulan karo tukang mabok, ya ora mungkin kecampuran jadi tukang mabok. Karena apa? Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Jangan khawatir, umpamanya anak panjang ngaji di yayasan kita, anak Sirbil Olbi. Kok ngaji ini kembulannya karena maaf yang tatuan dan lain sebagainya. Walaupun kembul, nanging ora mungkin campur. Tapi campurnya anak kita tanggene anak Sirbil Olbi niki campur dalam ngaji golek ilmu. Insya Allah keberkahan ilmu kabeh. Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. maka nggak usah panjenengan khawatir. Manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah bakatnya berbeda-beda. Kelapa setundul gara kembar kabeh. Nasi kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk. Para menik kelapa gerbuk. Aduh umpama apa nih? Yang tatoan yang udah kadung tatoan sewu sangat gak usah panjang kecil hati wis terlanjur. Mudah-mudahan yang belum tatoan pun jangan punya pikiran mau ditato. Betul? Betul. Laras? Laras. Gak ada bahasa orang tua gagal didik anak. Gak ada. Saya ulang. Gak ada orang tua gagal didik anak. Gugurlah anak. Gugurnya orang tua didik anak adalah ketika wis sedo wis mati nembe gugur. Yang namanya wong tua senakal-nakale anak kabeh esuk dipun paringi wektu nggo tobat. Niku ngaten. Maka ada anak durhaka, ada juga wong tua sing durhaka. Dulu zaman Umar bin Khattab ada seorang ayah nyeret anaknya lanang digawari ngarepe Umar bin Khattab. Sang ayah bilang, "Ya Khalifah, nih anak saya didik, saya rumati, saya gedein ini anak. Tapi bareng gede diomongi wong tua bantah, diomongi nang ramane dheweke ngeyel. Ke anane bocah durhaka ngono diadili seadil-adile." Aku angkat tangan. Bapaknya bilang begitu, Bu. Ternyata si anak ini tertunduk diam. Tapi setelah dia tertunduk diam, tangannya ngacung sambil ngomong, "Ya Khalifah, saya seorang anak, apakah saya diizinkan diberi hak untuk berbicara?" Sang Khalifah jawab, "Monggo, anak pun di dalam keluarga dikasih hak untuk ngomong." "Kamu ngomong apa?" "Ya Khalifah, saya mau tanya, kalau saya disebut anak durhaka, apabila ada bocah durhaka, apa ya ada wong tua sing durhaka?" Ternyata Khalifah jawab, "Anak, diarani wong tua durhaka karo anak sepisan seorang ayah yang tidak memberikan rezeki cukup kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, wong tua durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan nama baik kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, wong tua durhaka adalah wong tua yang tidak mengajarkan pendidikan agama sama anaknya. Itu disebut wong tua durhaka." Sang anak ngejawab, "Oh iya makasih." Kaget aku, lagi ngaji seru-seru sampai batuk nyelengkirut begini, ijik-ijik kebrok. Akhirnya saya ulang ya Bu ya. Jadi wong tua durhaka itu yang pertama, seorang ayah yang tidak memberi rezeki kepada istri dan anaknya. Wong tua yang tidak bisa memberikan nama yang baik kepada anaknya. Dan yang ketiga, wong tua yang tidak memberikan pendidikan agama. Jadi jelas di sini. Kalau di luar tiga itu, kok anak masih durhaka ngeyel, mungkin bisa berarti anaknya yang durhaka. Setelah Khalifah menjawab seperti itu, ternyata si anak ini ngomong, "Ya Khalifah, ayah saya nikah sama ibu saya nggak pernah sepeser pun ngasih nafkah, sehingga pernah dicukupi. Bagian rezeki anak beliau nggak pernah memberikan rezeki kepada saya. Yang kedua, saya dikasih nama oleh ayah saya namanya Juala." Juala itu artinya anak budak. Dumeh ibu saya seorang budak, seorang pembantu, saya dikasih nama Juala oleh ayah saya. Dan yang ketiga, ayah saya nggak pernah negur saya ketika saya berbuat salah. Ayah saya nggak pernah memberikan pendidikan agama kepada saya. Maka ternyata ada cerita zaman dulu, orang tua masuk surga gagal alias gak jadi gara-gara anaknya. Sebut saja ada orang tua namanya Kaji Sirun, umpama Kaji Sirun. Karena orang nana ya langka ya, jangan Kaji Sirun.
Alhamdulillah, ini kan cuma buat gambaran. Kaji Sirun seorang haji lunga kaji ping-pindo umrah bola bali ali ibadah sholat ora ketinggalan ali jamaah di masjid ngomongnya apik sopan seneng sodako puasa Ramadan ora ketinggalan puasa sunat dilakoni apik banget sampai dihormati oleh seluruh masyarakat di situ. Tapi ternyata anaknya Kaji Sirun tulok tukang mabok gendro ngertos gendro tukang main kartu. Sini nyebutnya apa? Main ucelak gaplek apa? Kok paham banget sampean Mas? Mantan ya Allah, mending mantan ucelak ketimbang mantan kiai. Mantan kiai berarti akhlaknya nggak baik malah jadi rusak. Mantan ucelak gelem ngaji malah bisa jadi kiai. Ya. Hidup geni murub. Ini bisa jadi partai geni murub ini. Ternyata anaknya Kaji Sirun kebalikannya jauh Bu. Padahal kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pepatahnya kan gitu ya Bu? Iya. Pas bener ini. Ya Allah rahmat ridhone Gusti Allah kecupangin jambune tiba. Jambu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pepatahnya pas ini saya ngomong. Bukan mementol lagi jambu. Tapi saya buat tema. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bapaknya kiai, anaknya santri. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tapi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tapi ini ada cerita wong tua gagal masuk surga gara-gara anaknya. Kaji Sirun aling ibadah salat gak ketinggalan, tapi anaknya tukang ucelak. Gentok tukang main, tukang mabok. Akhirnya sangat-sangat berlawanan sama Kaji Sirun sampai masyarakat tiap hari lapor, ya Allah Kaji Sirun kayak anak lanang mabok maning karo judi. Astagfirullahaladzim. Tapi gone judi menang, alhamdulillah. Kenapa bisa terjadi begitu? Di luar rumah Kaji Sirun aling ibadah salatnya nggak ketinggalan, tapi ternyata di rumah Kaji Sirun seneng namplengi bojone, seneng gebuki sing wadon. Hilang kepercayaan sang anak kepada ayahnya. Di luar rumah dia aling ibadah puasane getol seneng sodakoh, tapi pelit karo bojone dewek nang omah. Hilang kepercayaan anak kepada orang tuanya. Maka jangan sampai kita diberikan titipan anak malah nyeret ke neraka. Kita kepinginnya kan punya anak yang betul-betul bisa nanting kita ke sorga. Maka yang dimaksud di sini, wong tua orang ngarep-arep sugih anak. Wong tua orang ngarep-arep badatunya anak. Sing diarep-arep adalah anak yang qurrata a'yun, yang bisa menyelamatkan tiang sepuluh dunia akhirat. Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. Kata Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia. Dan ternyata wong taweru anak sehat tok dirasane seneng. Betul Bu? Betul. Betul Pak? Betul. Lewi-lewi punya anak gelem ngaji, salat ora ketinggalan, gelem tadarus Quran, bisa bekti ngormati wong tua. Iku wong tua wis seneng ya luar. Malam-malam lagi duduk di jondol, tiba-tiba ada rombongan berangkat ngaji tuh, disetok sama Mbah Goyel. Kang, arep padanya ngendi dari rame nemen? Iya ke, Pak karep mangkat ngaji. Oh, ya ini siapa? Jadi rame pisan sampai numpak odong-odong. Iya, alhamdulillah Pak.
Nanggulak balik. Jamaah kene jamaah pula ngaji karo kiai sapa bae semangatnya kayak kiye. Aku jaluk dongane Pak, ki muga-muga masyarakatku bisa istiqomah nggone ibadah. Ya wis ngana mangkat-mangkat, akhirnya rombongan berangkat tapi Mbak Goyel penasaran. Kiai ini siapa dening posing mangkat berduyun-duyun sampai badan numpang odong-odong. Bareng mangkat ternyata Mbak Goyel diem-diem yang tadinya nggak pernah ngaji karena penasaran jadi berangkat ngaji. Karena berangkatnya keri jagongnya nang buri dewek.